Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama. Hugo Samir banjir pujian usai lakoni debut untuk timnas Indonesia U20 di laga kontra Fiji U20. Hugo Samir menjalani debut internasionalnya di laga timnas Indonesia U20 versus timnas Fiji. Tampil memukau dengan skill individu ala Brazilnya, pemain sayap 18 tahun itu pun langsung banjir pujian dari netizen Indonesia. Hugo Samir melakoni debutnya bersama Garuda Nusantara kala bersua juluk timnas Fiji pada laga pertama turnamen mini internasional 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat lalu. Tampil mendominasi sepanjang laga, timnas Indonesia sukses membantai Fiji dengan skor telak 4-0. Keempat gol timnas Indonesia dicetak oleh Arkan Fikri, Kakak Rudianto, Reza Aditya, dan Hoki Caraka. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen sementara turnamen mini internasional 2023 dengan 3 poin yang sama dengan Guatemala U20, namun unggul selisih gol. Sedangkan Fiji U20 yang dibantai Garuda Nusantara jadi juru kunci. Pada laga itu, Hugo Samir bermain dari bangku cadangan di babak kedua. Meski sebagai pemain pengganti, anak ex pelatih timnas Indonesia Jackson F. Tiago itu tampil memukau dengan memberikan 1 assist. Sehingga Hugo Samir mendapatkan banyak pujian dari warganet tanah air. Mereka kagum dengan skill individu Hugo Samir yang sering merepotkan pemain lawan dengan akselerasi tusukannya yang berbahaya. Bahkan ia disandingkan dengan Ronaldo Kuate. Bukan hanya itu, Hugo Samir dinilai memiliki skill individu ala Brazil ditambah dengan fisik yang kuat dan memiliki visi. Namun Hugo Samir hanya kurang menit bermain saja sehingga kalah pamor dengan Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Hugo Samir padahal produk lokal loh, tapi karakter khas Brazil terlihat jelas. Punya fisik prima dan pergerakan serta visi bermain yang berkualitas. Fix, dia hanya kurang ekspos dan waktu bermain di tim utama sehingga tidak setenar Marcelino dan Ronaldo Kuate. Hugo 1 match oke lah, tinggal lihat dia main starting di mana sama Brandon cocok dari segi postur tubuh. Hugo bisa jadi opsi pelapis Rafael nanti. Sama satu lagi gua agak tertarik, nama Ahmad Maulana, siapa tuh, babak pertama bagus juga. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Reaksi netizen usai Frankie Misa dipukul pemain Fiji, bawa-bawa UFC. Beragam reaksi netizen bermunculan setelah bek sayap timnas Indonesia Frankie Misa dipukul jatuh pemain Fiji pada laga uji coba. Indonesia sukses meraih kemenangan 4-0 atas Fiji. Namun, turnamen ini tersebut tercoreng karena aksi brutal pemain lawan. Total 4 kartu merah harus dikeluarkan wasit Torik M. Al-Katiri kepada 3 pemain Fiji dan 1 pemain Indonesia. Satu-satunya kartu merah Indonesia diberikan kepada Hoki Caraka. Pemain bernomor punggung 9 itu di kartu merah lantaran cekcok dengan pemain Fiji Pawan Pratap yang memukul Frankie Misa. Kejadian bermula saat Frankie Misa mencoba merebut bola secara agresif dari kaki Pawan. Merasa terganggu, Pawan lebih dulu menjegal kaki Frankie Misa dan dilanjutkan dengan melayangkan pukulan. Pawan melepaskan pukulan pertama dengan tangan kanan yang mengenai leher Frankie. Tidak berhenti sampai di situ, pemain Pawan melancarkan pukulan kedua ke arah wajah dengan tangan kiri babak petinju. Frankie Misa pun terkapar. Pawan dan Hoki akhirnya di kartu merah. Insiden itu memicu reaksi beragam dari netizen. Sebagai besar warganet Indonesia meluapkan kekesalan kepada Pawan yang dianggap berlebihan merespon pressing dari Frankie Misa. Sebagian netizen lainnya mengkritik PSSI dalam memilih lawan uji coba di turnamen mini yang diikuti 4 tim. Fiji dianggap bukan lawan sepadan untuk skuad arahan Sintayong. Setelah melawan Fiji, Indonesia bakal menghadapi Selandia Baru pada hari Minggu nanti. 2 hari berselang giliran Guatemala yang akan menjajal pasukan Garuda Nusantara. Turnamen ini merupakan persiapan menuju Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret mendatang. 2 bulan setelahnya Indonesia akan berlaga di Piala Dunia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Masuk berita ketiga.
Sintayong mengatakan timnas Indonesia U20 mau menang atas Selandia Baru meski lawan unggul fisik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menargetkan kemenangan ketika berhadapan dengan timnas Selandia Baru. Timnas Indonesia akan melawan Selandia Baru dalam partai kedua turnamen mini bertajuk International Friendly Match di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yaitu pada hari Minggu 19 Februari 2023. Selandia Baru memang jauh lebih dari Fiji secara fisik, jadi kami harus mengantisipasi duel atas. Timnas Indonesia tanpa libur di sela-sela turnamen mini, tim berjulukan Garuda Nusantara itu kembali berlatih di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Kami fokus ke pemulihan ketimbang persiapan lain-lain, tetapi memang hari ini ada persiapan sebentar tentang kesalahan kontra Fiji. Target ketika melawan Selandia Baru yaitu timnas Indonesia mau menerapkan permainan kami dan kami mau menang. Dalam partai terakhir International Friendly Match, timnas Indonesia bakal bentrok dengan Guatemala di SUGBK pada 21 Februari. Namun, turnamen mini International Friendly Match digelar sebagai persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia dan juga Piala Dunia. Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala juga sama-sama peserta Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Respon Erick Thohir soal keluhan Sintayong sulit manggil pemain timnas U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon keluhan pelatih timnas Indonesia U20. Sintayong mengatakan kesulitan dalam melakukan pemanggilan pemain, hal ini bahkan menimbulkan sangkarut di antara Sintayong dan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Ini berawal dari pemanggilan 9 pemain Persija ke pemusatan latihan timnas Indonesia yang dirasa Doll sepertinya tim digembosi. Pihak Persija lantas meminta pertemuan antara Sintayong dengan Doll. Pertemuan itu akhirnya terwujud secara daring, namun Doll kecewa karena Sintayong diwakilkan asistennya Nova Arianto. Hal ini buntut panjang. Doll sampai menyebut Sintayong sebagai badut dan akhirnya minta maaf. Kendati setelah meminta maaf, Sintayong enggan memaafkan hal tersebut karena menyinggung hal personal. Dampaknya hingga kini Persija belum melepas semua pemainnya. Dari 9 pemain yang dipanggil hingga Sabtu kemarin, 1 pemain belum dilepas yaitu Muhammad Ferrari. Saya rasa konteks persiapan U20 yang mungkin tinggal 93 hari lagi itu menjadi sangat prioritas karena itu insya Allah Senin atau Selasa Pak Zainuddin Amali akan berganti jaket sebagai Menpora mengundang kami. Saya rasa Pak Zainuddin dan saya sudah menelpon beberapa klub dan pemiliknya untuk bisa komitmen bahwa ini merah putih harus menjadi prioritas. Erick menyadari persoalan seperti ini tak akan terjadi jika semua strata kompetisi berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu persoalan timnas Indonesia dan kompetisi dinilai sama pentingnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.